Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mendownload data raster. Nah, data raster ini kita butuhkan untuk membuat machine domain. Ada beberapa sumber yang bisa kita akses untuk mendapatkan data raster. Yang umum digunakan secara global adalah Gepco. Kita klik gepco.net. Nah, di sini. Sebentar, masih loading ya. Nah, ini adalah halaman pertama dari website gipco.net. Ada banyak yang bisa kita akses di sini, tapi karena yang kita butuhkan adalah data rasternya saja, maka kita langsung ke menu download Gipco Global Grid. Oke, kita tunggu saja. Sepertinya internetnya masih bermasalah. Terus supaya cepat kita langsung aja Gecko download. Nah, nah di sini. Sebenarnya sama aja, tapi ini lebih cepat gitu. Hmm. Pertama yang akan muncul adalah ini nih, tampilan layar seperti ini. Ini dia masih loading. Kalau loading sudah selesai, nanti akan kelihatan mapnya di sini. Tapi ini karena masih loading, kita tunggu aja. Terus lagi juga. Nah, ini adalah mapnya. Ini masih hitam dulu karena masih loading. Nah, karena data raster yang akan kita ambil ada di wilayah Indonesia, tepatnya di pantai selatan, maka kita cari. Nah, di sini peta Indonesia kan. Kita zoom in terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan mengambil data raster sesuai dengan area maka kita buat sebelumnya gitu. Nah, bila teman lupa area yang kita buat sebelumnya itu di mana, nah kita bisa mengecek ulang di Google Earth. Nah, di sini area yang sedang kita buat itu ada di sini kan. Nah, kira-kira
Ya sebenarnya bisa langsung pakai memasukkan koordinat di koordinat di mana eh, area yang kita buat ini dibuat. Namun bisa juga kita mengira-ngira. Nah, areanya ada di sini kan. Hmm. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mendownload data raster di area sini saja. Cara yang pertama, kita klik Ctrl pada keyboard, lalu klik kanan, ditahan, nah, lalu ditarik. Maka dia akan membentuk poligon seperti ini. Hmm. Kita atur-atur poligonnya supaya mencakup data raster yang sedang kita buat, yang kita perlukan untuk sync domain nanti. Kira-kira segini. Oke, dilepas. Nah, nantinya bila teman-teman misalnya nih salah membuat poligonnya, maka tinggal di clear lalu dibuat ulang. Masih sama, di kontrol lalu ditahan dan dibentuk sebuah poligon seperti ini. Oke. Nah, data raster yang akan download ada di sini nih. Jadi nantinya eh, file downloadannya adalah seluas ini saja. Nah, kemudian dalam select format, di sini ada beberapa opsi format yang bisa kita pilih. Nah, di sini saya akan memakai format geotip saja. Nah, kita checklist geotip. Nah, jika teman-teman membutuhkan dengan format net CDF atau S3, maka bisa di checklist ketiga-tiganya. Nah, tapi nantinya file download yang akan kita buat, yang akan dihasilkan itu akan banyak. Nah, jadi saran saya sih, oh bukan, saya sih lebih suka satu saja gitu supaya tidak pusing nantinya. Nah, ini format kreatif. Nah, lalu setelah itu add to basket. Nah, ketika muncul angka satu seperti ini, maka nah your data download basket. Di sini data kita siap untuk di download. Lalu kita klik download, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oh ya, sebelumnya, jika teman-teman pertama kali mengakses web ini, maka biasanya akan diminta alamat email untuk mengirimkan file downloadannya. Nanti bisa di-download melalui email gitu. Nah, di sini nanti dia formatnya RAR, kita download. Di sini. Oke, kita buka filenya. Nah, data tadi yang telah kita download, kita pindahkan dulu supaya rapi ke file yang sudah kita siapkan sebelumnya gitu. Hmm, filenya ada di tutorial. Nah, sebelum lebih lanjut, nanti file RAR ini harus diekstrak terlebih dahulu sebelum bisa kita olah. Namun sebelum itu, saya akan menunjukkan beberapa sumber, satu sumber lagi yang bisa kita ambil data rasternya. Oke, kita kembali ke Chrome. Coba kita klik Demnas. Nah, ya nama websitenya adalah tanahairindonesia.com.
go.id. Nah, website ini adalah website nasional, jadi dia menyediakan data-data raster yang bisa diakses secara gratis. Saya tunggu masih loading. Ya, sembari menunggu loading nih karena internetnya masalah mungkin ya. Nah, kita akan coba melihat dulu data Gipko ini. Ini kita ekstrak saja, langsung ekstrak here. Nah, nanti ini. Jadi data rasternya itu adalah yang ini. Yang tadi formatnya adalah TIFF geotip. Nah, adapun dua data di sini hanyalah dokumentasi gitu. Bisa teman-teman buka dan lihat, baca. Ini mengenai Gepok. Bila teman-teman ingin mempelajarinya lebih lanjut, sini disiapkan beberapa dokumentasi dan term of use-nya. Oke, berhubung loading sudah selesai. Nah, di website ini ada dua data raster yang bisa kita download. Yang pertama adalah DEMNAS dan BATNAS. Nah, di sini yang kita perlukan adalah BATNAS atau Batimetri Nasional. Di sini kita pilih BATNAS. Nah, perbedaan pertama dari website Gepo yang adalah ini di website tanah air.indonesia.go.id kita perlu mempunyai akun terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat akun, itu sudah punya. Jadi jika belum, register terlebih dahulu. Caranya mudah sih, tinggal ikutin langkah-langkahnya gitu. Kita login saja. Oke, masih loading. Sambil menunggu loading selesai, data Gapco yang tadi telah kita download, kita coba buka terlebih dahulu menggunakan eh, aplikasi ArcGIS. Nah, ini kan sebenarnya bisa dilihat secara langsung nih. Kalau tampilannya pun seperti ini. Kalau dibuka secara langsung, tapi jika menggunakan ArcMap, nah kita buka menggunakan Arc. Oke, kita lanjutkan file yang sebelumnya kita buat di file tutorial. Nah, ini kan kemarin data boundary yang telah kita buat sebelumnya pada video sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya kita add data raster dari Gapco tadi yang telah kita download. Ada di add data, klik add data. Nah, kita cari di file mana data Gapco tadi kita simpan. Nah, jika tidak tidak ketemu nih misalnya foldernya di sini, maka yang pertama kita harus mengconnect folder gitu. Karena jika foldernya belum di-connect, misalnya nih di folder D, foldernya itu belum di-connect, maka nanti dia nggak akan muncul gitu. Tapi karena saya sudah
mengconnect folder D-nya, maka nanti dia akan muncul. Jadi tinggal kita cari aja di mana file tadi kita simpan di tutorial kan. Di Gipko. Nah, ini file dengan ujung if. Ini adalah format GTIF. Kita add aja langsung. Nah, ini bisa teman-teman lihat high value-nya adalah 943 dan low value-nya adalah minus 2873. Nah, minus ini menunjukkan kedalaman laut. Nah, sementara yang plus dia menunjukkan daratan gitu. Coba kita lihat secara utuh file yang tadi kita download. Nah, secara utuh dia akan seperti ini. Ya, ini adalah data raster yang kita download dari Gepo. Oke, kita lihat kembali data Batnas apakah sudah selesai. Ternyata masih loading. Coba kita cek internet terlebih dahulu. Nanti di sini adalah menu pilihan. Misalnya teman-teman ingin mendownload data Batnas, maka kita klik data Batnas. Nah, nanti di sini nih seharusnya di sini adalah tampilan map Indonesia. Oke, sepertinya masih loading. Ya, intinya begini. Data dari tanah-air.indonesia.go.id ini dia sudah dibuat grid. Jadi sudah ada grid-gridnya, sudah dipetak-petakan. Jadi kita tinggal memilih di grid mana area kita itu berada gitu. Jadi disitulah kita mendownload nih. Kan kalau di Gapco tuh kita bisa milih gitu, bisa milih secara bebas. Misalnya di sini nggak kita buat poligonnya di sini, atau misal ingin di sini kita buat poligon di sini. Nah, tapi berbeda dengan data Batnas, dia itu sudah ada grid-gridnya. Bila teman-teman bingung, tampilannya nanti akan seperti ini kira-kira. Nah, ini tuh grid. Jadi dia sudah dipetak-petakan. Nah, kan area kita tuh di sini. Nah, nanti di data Batnas tuh kita tinggal klik di sini nih, di grid ini. Nah, nanti dia akan otomatis ada tampilan download. Nah, nanti tinggal kita download. Sama aja kok. Perbedaan yang kedua, ini karena masih loading ya internetnya bermasalah, kita lewat saja. Nah, perbedaan yang kedua adalah dari eh, resolusi. Nah, jadi resolusi di Gepo dan di Batnas itu berbeda gitu. Nah, bila kita lihat di keterangannya batimetri nasional sini, nah resolusi spasial Batnas adalah 6 arc second. Nah, 6 arc second ini sudah lumayan bagus gitu. Baguslah bila dibandingkan dengan Gepco yang memiliki resolusi sebesar 30 arc second. Nah, resolusi ini nantinya akan menggambarkan ukuran dari setiap pikselnya gitu. Jadi setiap piksel gambar. Semakin kecil ukuran pikselnya, maka data tersebut makin jelas. Resolusinya makin bagus, gitu, makin jelas. Nah, nanti akan kita bandingkan gitu, bagaimana eh, missing domain yang kita buat dengan data raster dari Gepco dan
bagaimana meshing domain yang kita buat dari data Batnas. Apakah berbeda atau sama aja gitu. Untuk mengetahuinya nanti. Nah, oke, kita lanjut saja dulu ke data raster yang dari eh, Gipco. Mungkin untuk yang Batnas akan saya buat pada video yang selanjutnya. Nah, karena area yang telah kita buat adalah sebesar ini, maka yang harus kita lakukan adalah me- membuat memotong data raster supaya hanya seukuran ini nih, karena kita butuhnya di area ini saja. Nah, caranya adalah dengan extract by mask. Extract by mask itu bisa dilihat di sini nih, di art toolbox di bagian atas art toolbox. Lalu dia ada di special analysis tools di extraction. Nah, di sini ada beberapa menu turunannya lagi. Ada extract by circle, by attributes, points. Nah, di sini kita akan menggunakan yang extract by mask. Ini double klik. Lalu ada input raster. Nah, input raster di sini adalah file raster yang ada di sini yang kita add tadi, kan ini yang tadi kita add yang Gepco. Nah, maka inputannya adalah itu Gepco. Kemudian input raster or feature mask data. Nah, di sini kita menginput area kajiannya. Nah, tadi kan area kajian kita yang ini nih. Nah, jadi inputannya adalah yang ini. Oke, kita input. Nah, ada di area kajian. Jangan lupa teman-teman ingat namanya. Jangan sampai salah menginput gitu. Karena berhubung saya memberi nama area kajian, maka di sini yang saya add adalah area kajian. Nah, seperti biasa output rasternya kita pilih terlebih dahulu supaya datanya berada dalam satu file gitu, supaya tidak acak-acakan. Oke, dia ada di Google Earth, tutorial. Nah, kita simpan di sini. Kita beri nama. Bebas mau menamainya seperti apa. Lebih baik beri nama yang informatif gitu. Karena nanti kita akan mencoba beberapa data raster. Dua, hanya dua kan. Hanya dua data raster yang akan kita coba. Pertama dari Gecko dan kemudian Batnas. Nah, supaya tidak tertukar dan lebih informatif, kita beri nama Gecko Mask. Oke, kita save. Setelah kita save, kita oke. Nah, kita tunggu. Di sini dia masih loading. Nanti bila mana berhasil, di sini nah, ketika ada gambar halo dan tanda checklist warna hijau seperti ini, berarti perintahnya tadi berhasil. Tapi kalau ada tanda silang warna merah, maka gagal. Nah, di sini kita berhasil. Nah, bila berhasil, ini bisa kita tutup saja. Nah, kira-kira seperti inilah data raster yang ada di area kajian kita. Nah, supaya lebih menarik warnanya, kita cari yang rainbow. Nah, ini kita invert. Nah, ini jelas. Oke, saya kira cukupkan video untuk
hari ini, yaitu dalam mendownload data raster, lalu kemudian mengekstraknya dengan ekstrak ByMass supaya seukuran dengan area kajian yang kita buat. Hmm, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.